Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alaihi afdalus salati wa atammu taslim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyatil islam, tahiyyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan kaidah besar yang kedua dan beberapa kaidah-kaidah kecil yang ada di bawahnya. Yang terakhir kemarin adalah al-aslu fil kalami al-haqiqah. Dan pada malam ini insyaallah kita melanjutkan ke kaidah besar yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Dan ada kaidah yang semakna dengan ini, yaitu idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Kalau suatu perkara itu sempit, maka hukumnya meluas. Dan kalau perkara itu luas, maka hukumnya menyempit. Jadi tidak boleh diperluas. Dasar pengambilan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Jadi sebagaimana memang prinsip syariah kita adalah syariahnya itu tidak membebani, atau bebannya sedikit. Qillatut taklif. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Surah Al-Hajj ayat 78. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Begitu juga dalam ayat yang lain, yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Nah, semua ayat yang kita bacakan tadi itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya. Nah, sehingga dalam kaidah yang disebutkan tadi bahwa al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan itu menarik atau membawa kepada kemudahan. Idza dhaqal amru ittasa'a, kalau satu perkara itu sempit maka dia menjadi luas. Wa idza ittasa'a dhaqa, dan kalau dia luas maka dia jadi sempit. Ini tentu
sebahagian tidak bisa memahami kalau tidak diberi contoh. Sehingga penting untuk kita memberikan contoh. Islam sebagai agama paripurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah diberi keistimewaan. Di antaranya adalah tidak ada kesempitan dalam menjalankannya. Jadi la haraj, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak memberinya beban yang sulit dalam menjalankan agama. Tidak sama dengan umat-umat terdahulu. Satu contoh misalnya, kalau umat terdahulu pakaiannya terkena najis, itu harus digunting, harus dibuang yang terkena najis. Nah, di syariah, dan ini nanti ya kita dapatkan dalam Masadirus Syariah Al-Mukhtalaf, dasar hukum yang diperselisihkan. Sehingga kita akan mendapatkan bahwa kalau umat terdahulu itu melakukan pelanggaran, langsung diadab, langsung diturunkan adab kepadanya. Berbeda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi kesempatan untuk taubat, diberi kesempatan untuk taubat. Ini salah satu bukti bahwa syariah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak menghendaki kesulitan. Berbeda dengan umat yang terdahulu, sehingga banyak di antara mereka yang merubah ayat-ayat yang terdapat dalam kitabnya. Yang salah satu yang pernah kita sampaikan adalah ayat rajam, ya, ayat rajam. Nah, sehingga nanti di Masadirus Syariah Al-Mukhtalaf itu kita akan mendapati bahwa syari'atu man qablana hal syari'atul lana, syariah agama umat-umat yang terdahulu apakah menjadi syariah bagi agama kita? Ya, jawabannya ya kalau ditetapkan maka menjadi syariah buat agama kita. Contoh puasa. Ya, puasa itu adalah syariah umat terdahulu dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syariah buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nanti dalam penjelasan ini ya kita akan mendapatkan sebab-sebab rukhsah, apa itu yang disebut dengan rukhsah, kemudian apa yang disebut dengan at-takhfif, ya. Sebab-sebab rukhsah atau keringanan ada 7 yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama, safar, bepergian. Menurut Imam An-Nawawi ada 8 rukhsah bagi musafir yang terpetakan menjadi 4, yaitu rukhsah yang hanya berlaku pada perjalanan jauh tanpa perbedaan di antara ulama, yaitu mengqasar salat, tidak berpuasa tapi mengganti pada hari yang lain, dan mengusap khuf, mengusap alas kaki
lebih dari sehari semalam bagi musafir. Kalau mukim kan cuma sehari. Yang kedua, rukhsah yang tidak berlaku pada perjalanan tanpa perbedaan di antara ulama, yaitu meninggalkan salat Jumat dan memakan bangkai. Ini bagi yang muftar pastinya ya, bagi yang muftar. Yang ketiga, rukhsah yang diperselisihkan oleh ulama, yaitu menurut pendapat yang lebih benar hanya berlaku pada perjalanan jauh untuk menjamak salat. Ya, dan ini pendapat madhab Syafi'i ya, madhab Syafi'i. Yang keempat, rukhsah yang diperselisihkan oleh ulama yang menurut pendapat yang paling benar tidak hanya berlaku pada perjalanan jauh, yaitu salat sunnah di atas kendaraan dan sahnya salat fardu dengan bertayamum. Jadi kalau tidak mampu menggunakan air karena tidak ada air, maka boleh tayamum. Dan ini dicontohkan oleh dua orang sahabat yang bepergian, sehingga karena mereka tidak mendapatkan air, mereka tayamum, keduanya bertayamum. Nah, sesudah sholat mereka mendapatkan air, sehingga terjadi debat antara keduanya. Yang satu mengulangi sholatnya dengan berwudu, jadi berwudu kemudian sholat lagi. Yang satu mengatakan cukup yang tadi, tidak perlu diulangi, cukup dengan tayamum. Ringkas cerita, kembali ke Madinah, sahabat ini melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di perjalanan kami melakukan yang seperti ini. Kami sholat dengan bertayamum, sesudah kami sholat kami mendapati air, dan salah satu dari kami atau salah seorang di antara kami itu berwudu kemudian sholat lagi, tapi yang satunya tidak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mengulangi sholatnya ashabas sunnah, sudah sesuai dengan sunnah. Adapun yang berwudu kemudian mengulangi, lahu ajran, baginya dua pahala. Pahala salat dengan bertayamum, pahala salat dengan berwudu. Nah, ini juga sebagai jawaban bagi orang yang mengatakan bahwa liwat kali ulah loma surga. Ya, tidak. Jadi boleh. Sama dengan orang yang masuk ke masjid, sudah sholat di rumahnya, atau sudah sholat di perjalanan, sesudah sholat Nabi mengatakan, ada apa dengan kaum yang tidak sholat bersama jamaah? Tersinggung sahabat ini lalu mengatakan, kami sudah sholat di perjalanan wahai Rasulullah. Shallaina fi rihalina. Kata Nabi, kalau mendapati jamaah ya sholat. Sholat berjamaah, bagimu pahala jamaah. Nah, begitu juga contoh yang lain, bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah sholat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali ke kaumnya, dan dia sebagai imam di masjid kaumnya yang sudah ditunggu lama, datang mengimami, lama pula dia jadi imam, seperti yang dia dapatkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat yang mufaraqah, meninggalkan jamaah. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal mengetahui bahwa ada yang keluar dari jamaah, spontan mengatakan munafik. Munafik. Lalu sahabat yang dicap munafik ini tidak terima, melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ditegur adalah Mu'adz bin Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz? Apa kamu
menjadikan atau membuat fitnah wahai Mu'adz? Lalu dijelaskan kalau kamu sholat berjamaah maka perhatikan makmummu. Di belakangmu itu ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada wanita, ada anak-anak. Kalau sholat sendirian terserah mau baca 30 juz sekali berdiri, terserah. Ya, tapi kalau jadi imam yang sedang pendekkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ingin kita sampaikan dengan kisah Mu'adz ini, bahwa beliau sudah sholat isya bersama Nabi, kembali ke kaumnya jadi imam. Jadi dia gagah istilah mulai suruga. Ya, boleh. Nah, selanjutnya rukhsah yang kedua adalah sakit. Rukhsah yang disebabkan karena sakit banyak. Jadi antara lain tayamum ketika khawatir apabila menggunakan air menambah parah sakitnya. Jadi kalau ada orang yang disampaikan oleh dokter bahwa jangan menggunakan air dulu, ya, kalau dokternya bisa dipercaya, ya, jangan lakukan. Ya, jadi boleh kita bertayamum dengan penyampaian dari dokter yang mengatakan kalau Anda menggunakan air, ya, penyakitnya bisa semakin parah. Yang kedua, duduk atau baring dalam sholat fardu bagi orang sakit, ya, rukhsah. Jadi kalau tidak bisa berdiri maka boleh duduk. Itu yang disebutkan tadi, ya, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Berdiri sulit, maka ada kemudahan yang diberikan oleh syariat kita. Karena tidak bisa berdiri, boleh duduk. Ada keringanan. Kalau tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, dalam hati. Kalau dalam hati juga tidak, ya, disolati. Nah, yang ketiga, tidak berjamaah. Jadi orang yang sakit boleh tidak ikut berjamaah, dan insya Allah dapat pahala jamaah. Jadi kalau dia memang rutin, ya, sholat berjamaah, tapi karena satu dan lain hal, salah satunya adalah karena sakit, tidak mampu atau tidak bisa hadir berjamaah, maka dia mendapatkan pahala jamaah. Dan ini yang pernah kita sampaikan ke almarhum, ya, Tanganrang, yang selalu memaksakan diri untuk ke masjid, ya, sehingga kita sampaikan bahwa sudah ada kebolehan kita mengambil rukhsah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau tidak bisa berdiri, boleh duduk, ya, boleh berbaring di tempat tidur. Tapi beliau, selama saya masih bisa berdiri, kalau perlu berpegangan di meja. Nah, jadi beliau kalau mau sholat dipapah ke ruang tamu, berpegang di meja. Luar biasa. Beda dengan kita sebahagian, ya. Pedi isi mina. Dia nangaulela di masjid dia. Padahal kalau kata Ustaz Dasat, ya, sholat orang sakit gigi mau. Tapi memang ini kalau yang ngomong nggak pernah sakit gigi gitu, ya. Kalau nada apa, iya. Nah, selanjutnya tidak puasa pada bulan Ramadan. Bagi orang yang sakit boleh tidak puasa pada bulan Ramadan. Tapi kalau sembuh harus diganti. Nah, kecuali kalau sakitnya itu adalah penyakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maka boleh diganti dengan fidyah. Boleh diganti dengan fidyah. Mengkonsumsi barang najis. Jadi kalau ini terpaksa pastinya, ya. Karena kita kalau tidak terpaksa, ya, ngapain? Nah, kemudian yang ketiga, rukhsah yang ketiga adalah ikrah, keterpaksaan.
terpaksa melakukan, apakah dipaksa oleh seseorang atau keadaan yang memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Nah, meskipun ulama memberikan beberapa persyaratan, ya, nah, diantaranya Imam As-Suyuti mensyaratkan orang yang dianggap terpaksa dan boleh melakukan perbuatan yang asalnya dilarang, maksudnya tidak boleh dilakukan, bila terpenuhi 7 hal. Ya, jadi syaratnya ada 7 kata beliau. Yang pertama, pemaksa mampu mewujudkan ancamannya kepada orang yang dipaksa, ya, karena memiliki kekuasaan atau kekuatan untuk mewujudkan ancaman itu. Ya, makanya biasa kita mengatakan bahwa kalau perbedaan dibolehkan, ya, maka kita ada masalah berbeda. Tapi kalau ada ancaman, kalau tidak mau bersatu saya tembak mati, dan kita yakin bahwa kalau tidak mengikuti, nah tembak Tuhan kita, ya ikutlah, ikut. Tapi kalau mengancam, ya apalagi kalau perbedaan ini rahmat, sebagian kan bilang begitu. Nah, seperti ya perbedaan penanggalan ini. Ya. Jadi kalau yang umum ya sekarang baru tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi menurut yang saya kuatkan sekarang sudah tanggal 13, berarti malam ini malam ke-14. Nah, kenapa? Ya, implikasi hukumnya ya khususnya yang suka puasa sunnah ya Ayyamul Bid itu pasti berbeda kita. Pasti berbeda karena kita penentuan awal bulannya berbeda, ya. Maka 13, 14, 15-nya juga berbeda pasti. Tapi sekali lagi bahwa kalau ada pembenaran untuk kita bisa berbeda, maka tidak apa-apa kita berbeda. Ya. Jadi kalau terpaksa, ya terpaksa itu tidak boleh, ya tidak boleh. Nah ini dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ammar bin Yasir, yang setelah beliau melihat ibu ya, dan bapaknya dibunuh, ya, lalu kemudian gilirannya, lalu diminta untuk mengucapkan kata-kata kekafiran, kalau tidak juga dibunuh. Dan itu sudah dibuktikan ancaman itu bahwa betul kalau tidak mengucapkan. Kenapa? Sudah dipanaskan besi membara, dilengketkan ke punggung, ya, masih bertahan, ya, sampai beberapa kali. Nah sehingga beliau mengucapkan, makanya turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tetap tenang dalam keimanan. Sehingga ketika dia kembali kepada Nabi, beliau mengatakan, saya terpaksa mengucapkan itu wahai Rasulullah, tapi saya tetap beriman. Ya. Karena beliau sudah melihat ya kedua sahabat yang sebelumnya dibunuh, sehingga beliau melakukan itu. Kemudian yang kedua, kelemahan orang yang dipaksa untuk menolak ancaman. Jadi orang yang dipaksa itu tidak bisa menolak ancaman itu, baik dengan cara menghindar, melarikan diri, atau melawan pemaksaan. Jadi kalau tidak ada kekuatan untuk itu, maka ya apa boleh buat? Ya, apa boleh buat? Terpaksa namanya. Tapi ada sebahagian kita, ya, tania panu terpaksa. Ya yang namanya darurat itu adalah kalau kita tidak melakukannya atau menolak untuk melakukannya, maka kematian. Di antara kita sebahagian darurat mini, biar ojeknya bukan darurat daripada dibonceng sama tukang ojek yang bukan mahram. Darurat. Ya, padahal kan bisa cari yang lain. Ya. Nah, ketiga, adanya dugaan dari orang yang dipaksa
apabila tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan, ancaman itu akan diwujudkan. Yang keempat, ancaman merupakan perbuatan yang diharamkan bagi pemaksa. Maksudnya, orang yang melakukan pemaksaan itu, ya, dia sendiri tidak mau melakukan itu. Misalnya, dia menyuruh menzinahi orang, ya, berhubungan dengan orang, kalau tidak dibunuh. Itu ancaman yang kelima, ancaman segera direalisasikan apabila perbuatan yang dipaksakan tidak segera dilaksanakan. Dia tidak mengancam bahwa kalau memang tidak dilakukan pemaksaan itu, maka dia betul-betul akan melakukan. Yang keenam, bentuk ancamannya jelas. Bentuk ancamannya jelas. Maksudnya, misalnya, kalau tidak saya setrum sampai mati. Ya, kalau tidak saya rendam ke dalam air sampai mati. Kalau tidak digantung. Jadi seperti itu. Bentuk ancamannya jelas, bukan dipertakuti, tapi memang diperlihatkan di depannya. Kemudian yang terakhir, dengan melakukan perbuatan yang dipaksakan orang yang dipaksa atau mukrah itu bisa selamat dari ancaman. Seperti yang disebutkan tadi, Ammar bin Yasir selamat dari ancaman pembunuhan itu karena melakukan apa yang dipaksakan kepadanya. Nah, ini syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, dan ini juga dari mazhab Syafi'i. Nah, karena ada juga mazhab yang lain, seperti misalnya yang mengatakan bahwa subuh biasanya dingin. Kalau berwudu, aduh, bisa sakit. Maka terpaksa tayamum, ya. Nah, kata mazhab dari mazhab Hanabila ini tidak boleh. Jadi kalau hanya sangkaan bahwa kalau saya berwudu di waktu yang dingin begini maka saya bisa mati, ya, itu belum ada contohnya, belum ada buktinya yang seperti itu. Sehingga ulama ini mengatakan tidak boleh mengatakan terpaksa dalam hal yang begini. Nah, kemudian yang keempat, nisyan, karena lupa. Ada ketidakmampuan menghadirkan sesuatu dalam hati ketika dibutuhkan. Itu yang disebut lupa. Nah, dengan sebab lupa, dosa bisa dihindarkan. Maksudnya, kalau orang melakukan perbuatan yang terlarang karena lupa, maka tidak berdosa. Contohnya, orang yang berpuasa, niat puasa, tapi lupa kalau dia puasa, dia makan sampai kenyang, atau dia minum pura pimat, mau puasa, teruk, ya. Nah, ini meniseng pura-pura lupa atau memang lupa, ya. Ya, kalau pura-pura lupa, Anda yang menanggung dosa. Jadi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Yang kelima, jahal, ketidaktahuan. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu karena tidak tahu hukumnya, maka tidak apa-apa, ma'fu. Nah, itu termasuk rukhsah. Orang yang tidak mengerti hukum syar'i karena keterbatasan akal, contohnya berbicara pada saat sholat, maka tidak dihukumi batal. Kenapa? Karena memang dia tidak tahu, ya. Mungkin orang yang disabilitas, ya, misalnya, sehingga biasa kita mendapatkan di masjid ini bahwa ada yang seperti ini, tapi kita tahu bahwa ini orangnya memang seperti itu, ya, orangnya memang seperti itu, ya, meskipun bisa diberitahu kalau dia paham, ya, disampaikan bahwa di dalam sholat itu tidak boleh berbicara, ya.
Tidak boleh berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain, kecuali bahasa salat. Ya, karena salat itu ya aqwalun wa af'alun makhsusah, ya. Nah, muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bi at-taslim. Salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang khusus, ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kita tidak boleh membuat-buat perkataan, perbuatan. Ya, kalau di santri saya biasa mengatakan, jangan ikut-ikutan seperti orang yang mengatakan bahwa boleh ya dengan mengucapkan terjemahan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kan ada yang begitu. Ada yang begitu. Ada ulama yang membolehkan, tapi syadz, ya, pendapatnya syadz. Nah, yang jumhur ulama mengatakan tidak, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut yang keenam, al-usr, kesulitan. Maksud kesulitan di sini ya terhindar dari najis misalnya. Sulit menghindari najis. Contoh, ya biasa kita kalau musim hujan, air dari got itu melimpah. Padahal kita tahu bahwa di got itu banyak kotoran, najis misalnya ya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menghindari, ya tidak bisa menghindari karena sulit, ya, karena sulit, maka tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Contoh ini sudah ya susah dihindari dan sudah umum di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah naqs, ya, yakni sifat kurang, ya, maksudnya ada kekurangan pada dirinya. Sifat kurang ini ya kembalikan sifat sempurna, kebalikan dari sifat sempurna. Pada dasarnya semua manusia senang dan berharap atau mengharapkan kesempurnaan. Tapi syariah memberikan rukhsah bagi orang yang memiliki kekurangan. Misalnya, tidak wajib mengerjakan sholat dengan berdiri bagi orang yang memiliki kekurangan, yaitu kakinya cuma satu. Ya, kakinya cuma satu, berat untuk dia berdiri. Nah, tapi kalau dia berusaha untuk berdiri dengan satu kaki plus kaki buatan, boleh. Dan itu pernah terjadi ya di Masjid Nabawi, ada orang yang setelah selesai sholat tarawih panjang berdiri terus padahal cuma satu kaki, didatangi oleh ulama, ya, dipeluk bahwa kamu lebih hebat dari orang yang punya kaki dua tapi tidak sholat, ya, kamu cuma satu kaki tapi mampu melakukan mengikuti sholat padahal sholat sunnah. Salat sunnah. Nah, sebagian kita ya, salat fardu digunakan, padahal masih bisa berdiri, ya, masih bisa berdiri. Nah, kemudian selanjutnya udah masuk. Ini sebenarnya ada ini yang lebih penting di bawahnya lagi sebenarnya, tapi karena waktu sudah masuk ya, batasan masyaqqah itu, batasan kesulitan, ya, jadi setiap orang berbeda-beda dalam masyaqqah, kesulitan yang dia hadapi. Nah, sehingga juga merupakan bagian dari hal yang membuat dirinya melakukan berbeda perlakuan dengan orang lain, karena hanya dia yang tahu kesulitan itu. Jadi kita tidak boleh, kenapa itu duduk, nah saya lebih sakit daripada dia, ya. Dia lebih tahu dirinya. Jangan mengukur diri kita dengan orang lain. Misalnya, oh masa begitu jena duduk, ya. Nah, sementara saya seharusnya bisa makan duduk, nah karena Anda yakin bahwa belum, tidak mungkin lah ya kalau saya berdiri dalam kondisi seperti ini saya mati gitu. Ya. Tapi mungkin ada orang yang
kalau saya berdiri terputar-putar. Ya kalau saya jatuh bisa fatal. Ya, bisa fatal. Maka lebih baik dulu. Lebih baik dulu. Itu batasan masyaqqah ya. Nah, ini sebenarnya penting untuk kita jelaskan, tapi karena waktu sudah habis, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Ya, silakan. Ya. Jadi sempat terbatik dalam kondisi kita sholat. Apakah saya tidak termasuk berbicara dalam sholat? Tidak. Ya, kecuali kalau tahu ulang lagi gajah duduk. Tidak, kalau dilihat ya, kemudian bisa dihindari ya. Makanya saya pernah menyampaikan dalam satu pengajian bahwa ya, kalau tidak salah di pengajian tanggal 14 ya, yang baru-baru, saya mengatakan ada orang ya, karena kita biasanya mempermasalahkan yang sunnah ya, yang rukun, yang wajib tidak dipermasalahkan, tapi kita bermasalah pada masalah sunnah yang meskipun ditinggalkan insya Allah tidak mencederai sholat, cuman kurang sempurna ya. Contoh mengangkat tangan ya, mengangkat tangan ketika bertakbir, baik takbir rukun atau takbir wajib, yang disebut takbir intiqal itu, mengangkat tangannya sunnah. Nah, sehingga ada yang datang bertanya kepada saya, bagaimana itu Ustaz? Kalau ada imam, nah pokoknya berarti takbir Allah ikut padita. Kita tidak boleh membawa perasaan kita kepada apa yang dia lakukan. Kalau kita bisa menyampaikan, ya kenapa tidak dikasih begini? Karena contoh dari Nabi itu mengangkat tangan lurus dengan telinga atau lurus dengan bahu, jangan. Allah. Nah, yang kedua, bagaimana hukum menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud? Nah, ganggu kali itu harus. Makanya, ya, karena goyang-goyang terus jarinya itu. Kenapa kiliyai? Itu salah sendiri. Kenapa lihat jarinya orang yang tasyahud? Ya, kalau orang tasyahud itu wajah pandangan kita ke tempat sujud. Ya, kecuali pada tasyahud boleh sekali-sekali lihat ya, lihat tangan. Tapi jangan lihat tangannya orang. Ya, mobil amor sedih. Itu ya. Nah, ini menggerakkan itu sunnah ya. Nah, terkadang kita tidak memperhatikan bahwa ada orang di dekat kita itu tidak membaca bacaan tasyahud, padahal itu rukun ya. Tasyahud duduknya rukun, bacaannya rukun, salawat pada tasyahud akhir itu rukun. Sehingga saya biasa mengatakan ke santri bahwa kalau ada santri tertidur di sujud terakhir ya, yang meninau pesedih di bawah salam ya orang sumbang assalamualaikum, tidak sah salatnya karena ada rukun yang tertinggal, tidak membaca tasyahud dan tidak baca salawat. Sehingga penting untuk kita sampaikan. Jadi kalau membaca ya memang perlu untuk diingatkan ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai pakaian yang rapi ketika sholat, ya. Tidak memakai pakaian yang dipakai beraktivitas. Jadi kalau mau sholat diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakaian, bukan pakaian yang dipakai kerja itu. Nah, biasa kita ada tulisan di belakang itu. Iya. Maiki misalnya ya, atau berakar mie dan sebagainya ya. Itu juga tahu ya, tidak ku tahu yang lain. Jadi ya, jangan bilangnya kampanye Ustaz ya. Sehingga bisa kita sampaikan. Bahkan pernah ada ya jamaah yang dan itu saya sampaikan khusus ya. Saya sampaikan bahwa bagus barangkali kita ganti itu
bajuta, tidak ada sih masalah deh. Karena al aslu fil asya'i al ibaha, boleh ya, tapi etika ya, etika ketika kita sholat ya bisa mengganggu orang ya. Baju di belakang gambarnya babi ya, pernah ada ya. Nah jadi kalau terbaca itu ya, terbaca hilangkan, pindahkan ya. Jadi memang ketika kita sholat ada kesibukan ya, kesibukan. Nah, salah satu diantaranya adalah berzikir. Oke, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.